Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Mipos, berjumpa lagi dengan saya Jahe di program Mom and Kids, Ibu Cerdas Anak Hebat. Nah, tentunya di hari ini kita akan mengulik mengenai gizi ideal dan makanan pendamping ASI. Dan tentunya tayangan ini akan sangat bermanfaat untuk para bunda yang memiliki balita di bawah usia 2 tahun. Nah, kita ketahui tak cuma ASI, seorang bayi mulai usia tertentu disarankan juga mengkonsumsi makanan pendamping. Namun, pemberian itu tidak bisa sembarangan. Salah satunya jenis makanannya pun harus bervariasi dan seperti apa saja aturannya. Dan untuk mengulik itu semua, kita sudah menghadirkan salah satu narasumber yang mengetahui nih bagaimana gizi yang ideal dan pendamping ASI yang layak diberikan kepada anak tercinta kita di rumah. Selamat sore. Selamat sore. Nah, kita sudah menghadirkan yaitu Kak Feni ya. Kita panggil Kak Feni aja biar lebih dekat. Nah, beliau ini nama lengkapnya Feni Indriani MAG. Beliau adalah nutrisionis Puskesmas Pekauman dan Mantuil di Banjarmasin. Tidak hanya bergelut di pekerjaan, beliau juga aktif di beberapa organisasi. Beliau adalah tergabung di kegiatan dalam organisasi profesi yaitu anggota Persagi Kota Banjarmasin. Dan beliau juga tergabung dalam anggota tim bergerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kecamatan Banjarmasin Selatan. Beliau juga tergabung dalam keanggotaan Parent Club PAUD Terpadu Alam berbasis karakter sayang ibu binaan TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, sudah lumayan banyak nih ya Kak ya pengalamannya. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam gizi ideal, mungkin bisa dijelasin dulu nih, apa sih perbedaan ASI sama dengan MPASI? Apa sih juga ini pengaruhnya? Jadi sebegitu banyaknya pembahasan selama ini dibahas oleh masyarakat. Boleh disampaikan? Oke, baik. Kita mulai dengan ASI dulu Iya. ya. Kenapa jadi ASI itu sangat penting? Jadi rank pertamanya adalah dimulai dari setelah melahirkan. Setelah melahirkan, ketika saat-saat setelah melahirkan itu diharapkan si bayi dan ibu itu IMD. Namanya adalah inisiasi menyusui dini, di mana setelah kelahiran harus diletakkan di perut ibunya. Jadi si bayi akan merangkak dengan sendirinya, itu prosesnya diusahakan selama 1 jam. Jadi ada ikatan bonding, itu sangat bermanfaat sekali untuk mengetahui apakah ada perkembangan dan yang bisa dia dapatkan pada saat hari pertama dia bisa mendapatkan antibodi dengan cara menjilat-jilat ibunya. Dan dia bisa mengenali bau tubuh ibunya karena air ketuban itu sama dengan bau ibunya. Iya, jadi dia akan merangkak ke ibunya dan dia akan mencari ASI itu sendiri. Itu adalah faktor penting. Jadi 1 jam pertama pertemuan antara ibu dan anak itu adalah faktor penting untuk mensukseskan ASI. Setelah IMD tadi, lalulah diberi ASI eksklusif. Jadi menurut WHO, bayi 0 sampai 6 bulan itu harus diberi ASI saja. Karena di ASI itu lengkap sekali energi, protein ya, zat gizi itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh bayi. Mudah cerna juga ya. Jadi sangat banyak sekali manfaat ASI itu untuk bayi dan ibunya. Jadi ada terjadi ikatan bonding gitu ya. Sama juga selalu tersedia 24 jam. Itu yang paling penting ya. Itu juga yang paling penting dan itu bisa menghindarkan dari tumbuh kembang yang tidak baik untuk kedepannya kayak gitu. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah setelah 6 bulan ASI itu pas waktu yang tepat untuk memberikan makanan tambahan. Kenapa harus diberikan? Karena pada saat usia bertambah ketika dia 6 bulan, maka ASI saja tidak cukup. Jadi seperti energi, dia memerlukan gizi makronutrien yang besar maupun mikronutrien yang besar yang harus didapatkan dari selain ASI. Jadi seperti energi, protein, zat besi, vitamin dan mineral yang terdapat pada buah dan sayur itu harus dimulai dari usia 6 bulan. Jadi ciri-ciri bayi kita bisa menerima udah ciri-ciri mulai makan nih. Jadi dengan tegaknya kepala, dengan merespon mulutnya membuka kayak gitu.
respon dia melihat kita makan. Nah, itu ciri-cirinya seperti itu. Oke, baik. Nih kalau sudah ciri-cirinya muncul nih ya Kak. Nah, kira-kira jenis makanan apa nih yang bagus buat disantap anak Jadi kita nih? kita bisa lihatkan ini ya. Oke, apa itu? Ini adalah panduan dari Kementerian Kesehatan nih yang harus diketahui oleh semua ibu. Jadi kita mempunyai anak itu gak usah repot, gak usah repot beli apapun. Apa yang ada di rumah kita, apa yang ada di dapur kita, apa yang kita makan itu juga bisa dimakan oleh anak kita yang 6 bulan. Nah, kebiasaannya kan yang 6 bulan ini biasanya beli kayak gitu ya, kebanyakan ibu-ibu mom gitu ya. Nah, sebaiknya itu kita harus mendukung makanan lokal yang ada di rumah yang bisa kita dapatkan, jadi nggak perlu mengeluarkan uang tambahan nih buat ngasih makan anak kita. Yang kita harus siapkan adalah makanan yang sehat yang ada di rumah. Jadi ibunya sebagai ibu yang menyusui harus memberikan makanan yang sehat. Nah, kemudian apa yang dimakan ibu juga bisa dimakan oleh bayi kayak gitu. Nah, ini contohnya untuk bayi usia 6 bulan nih, 6 sampai 8 bulan. Nah, 3 sendok makan nasi putih. Itu ya kan? Umur dari 6 sampai 8 bulan. Iya. Jadi telurnya 1 biji 50 gram, airnya 250 ml, kemudian ada buah ya. Ini maaf, wortel 10 gram ya. Bisa ditambahkan santan 30 ml, kemudian garam 1/8 sendok teh atau 0,1 gram. Jadi bayi boleh dikasih garam cuman boleh sedikit, 1/8 sendok teh garam, sendok teh kecil ya. Betul. Jadi boleh ya. Kemudian jadi prinsip dari 6 sampai 8 bulan ini prinsipnya adalah ulek saring. Jadi yang perlu disiapkan adalah ulekan dan saringan, bukan blender. Nah, kayak gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak mau menambahkan cairan. Kalau pakai blender itu nanti kan pakai cairan. Supaya melancarkan penghalusan kayak gitu ya. Jadi kita pakai ulekan khusus. Belilah 1 buat ulek, kemudian disaring pakai saringan kawat. Kayak gitu. Jadi sekental-kentalnya. Jadi yang mau kita masukkan ke dalam perut anak kita itu adalah berupa volume. Kayak gitu. Jadi tidak disarankan untuk memberi pure buah kayak gitu. Kan mengandung air yang banyak kayak gitu. Kalau sun atau bubur yang instan? Karena prinsip kami dari Kementerian Kesehatan itu tidak menyarankan untuk membeli yang pabrikan. Nah, ya, itu jadi di rumah perlu dicatat. kita harus memakai apa yang ada di rumah. Makanya tadi contohnya adalah memakai nasi. Ibarat kata dari nasi kotak pun bisa kayak gitu, bisa kita bikin. Kita tinggal tambahkan santan kah atau mentega apa yang ada di rumah, dilelehkan dulu bisa ya, untuk mengencerkan yang ada ini. Jadinya seperti ini konsistensinya. Oke, berarti lumayan ini ya, cukup kental, dibilang cair juga enggak? Iya, jadi kalau kita beli, kita bisa menilai, kita angkat sendok lalu kita miringkan. Itu cara mengetesnya? Iya, cara mengetesnya. Kalau dia itu jatuh, itu berarti tidak adequate sekali. Iya, kayak gitu. Nah, itu tadi kan sampai umur 8 6 bulan sampai 8. Iya. Nah, kalau tahap selanjutnya? Ini dia, kita ke tahap selanjutnya 9 sampai 11 bulan ya. Jadi yang tadi itu prinsipnya adalah ulek saring ya. Ulek saring. Nah, kalau ini cincang. Cincang ya, cincang. Jadi berapa sendok ini? 4 sendok makan nasi Bunda ya. Tadi 3 ya. Iya. 4. Sudah masuk 1 sendok ditambah. Iya, gitu ya. Kemudian ikan 50 gram. Ikan kembung, kemudian ada buncis, contohnya 20 gram ya. Kemudian minyak atau santan 30 gram seperti ini. Ini adalah prinsipnya dicincang. Ini maksudnya boleh diganti ya Bunda ya. Bisa hati ayam, bisa telur 1 biji atau daging kayak gitu ya. Bisa ayam. Itu harus kita semuanya harus bisa dimakan oleh anak kita. Apalagi anak perempuan, karena ini sangat berkaitan sekali nanti dia kan nanti jadi remaja.
jadi ibu puter, nah berputar lagi kayak gitu. Jadi kalau udah awalnya salah nanti susah ke depannya kayak gitu. Jadi cincang pertama itu cincang halus dulu. Jadi yang perlu disiapkan di sini adalah untuk 9 sampai 11 bulan itu talenan sama pisau. Semuanya dicincang kayak gitu. Kecil-kecil gitu aja ya. Ya, cincang kecil, kemudian bertahap kan, ini kan sampai 11 bulan. Kalau dia udah bisa di 10 bulan bisa cincang kasar kayak gitu. Nah, untuk mengetes kelayakannya, kalau tadi yang di umur 8 ya, 6 sampai 8 kan ya, pakai sendok kan tadi ya? Iya. Nah, kalau gini gimana ngetesannya kalau ini makanannya udah layak dimakan? Kita bisa lihat dari tekstur. Dari teksturnya? Iya, teksturnya sudah berupa seperti ini, sudah sudah ada tekstur kayak gitu. Ini sangat berkaitan dengan tumbuh gigi. Jadi kebanyakannya di lapangan adalah kadang memberikan bubur malah ya. Sampai usia di setahun lebih, setahun setengah masih makan bubur, karena dia bilang kata ibunya belum punya gigi. Padahal sebelum punya gigi harus kita kenalkan nih yang bertekstur, jadi kena gusi kan. Jadi dia terangsang untuk tumbuh gigi kayak gitu. Iya, jadi apabila bunda-bunda untuk mengikuti setiap tahapnya itu insya Allah akan pertumbuhan dan perkembangan akan mengikuti juga. Iya, jadi sampai ke kasar, jadi dia mengunyahkan gusinya gitu. Jadi jangan takut kayak gitu ya, kadang-kadang ini dimakan apa enggak kayak gitu ya. Jadi kita sebagai mom gitu ya di rumah kita sediakan dulu lah. Kita sediakan dulu. Memang waktu awal-awal pengenalan makan biasanya mom itu dia nggak mau, Bu. Kebanyakan menolak, mungkin timingnya yang tidak tepat. Sebelum kita memberikan makan ke anak, kita harus tahu nih jadwalnya, jadwal ASI gitu ya, jadwal makan jam berapa kayak gitu ya. Dan kita memberikan edukasi ke anak, ini jam makan ada jam makan, tidak boleh lebih dari 30 menit. Oke, baik, tidak boleh lebih dari 30 menit. Iya, jangan lama, kalau lama udah selesai kayak gitu. Oke. Sekarang kita ke tahap selanjutnya nih. Oke. Dari 11 bulan sampai berapa bulan berarti ini? 12 sampai 23. Oke, 12 sampai ke 23. Makanan yang disiapkan apa aja nih, Kak? Nah, jadi kebanyakannya yang salah nih ya. Iya. Yang berat di lapangan adalah ini. Apa ini? 12 sampai 23 bulan. Iya, tadi masih makan bubur. Padahal dia sudah harus tekstur orang dewasa. Sudah biasa. Iya. Tapi biasanya anak di usia ini gigi udah mulai tumbuh ya? Iya dong. Udah mulai tumbuh ya kan ya? Karena tadi sudah dirangsang di saat kita mencincang tadi kayak gitu. Dia sudah mulai tumbuh. Jadi kita harus percaya nih dengan buah hati kita. Kadang-kadang kan mohon maaf, kita kan dulunya pernah memperhatikan gitu ya, cara ngasih makan anak. Ada yang direbahkan, terus betul. Kayak gitu, terus dikasih air. Iya, sambil digendong. Iya, kayak gitu. Jadi kita memang edukasi gitu. Biarpun dia tidak bisa ngomong, tapi dia menyerap. Bayi ini menyerap luar biasa. Kita mengatakan jadi dengan warna, oh iya ini wortel warnanya orange. Fungsinya untuk mata. Nah nggak apa-apa. Kita berbicara sendiri, iya. Tapi dia akan menyerap, suatu saat dia pasti akan memahami itu dan tahu tentang itu. Jadi kitanya juga harus menyediakan makanan yang sehat kayak gitu. Jadi ini porsinya adalah 5 ya, udah 5 sendok. 5 sendok. Kemudian sayur contohnya adalah bayam dan wortel gitu ya, 20 gram. Hati ayam. Garamnya boleh sama juga, masih 1/8 sendok teh. Dan minyak 7,5 gram. Nah kayak gitu ya. Ini hati ayam berarti dipotong-potong boleh, gitu ya? Boleh juga. Ini contohnya sudah tidak dipotong-potong, sayang. Jadi berbentuk sudah. Tapi hati ayam boleh diganti dengan ikan ya, daging gitu ya, telur sama ayam. Biasanya anak itu memasuki masa pure itu di usia ini berapa bulan itu? Masa pure yang kayak agak mengemut-ngemut gitu loh. Makanan di usia mengemut. Kayak makanan ya kan ya, kebanyakan anak-anak masih nggak belum mau. Iya benar, makanya tadi kita tergantung dengan jam laparnya kapan. Iya. Berarti itu PR para bunda di rumah. Iya, jam laparnya kapan, terus minum susunya berapa kali,
terus makan apakah ada makan snack apa kayak gitu, ataukah dia ada minum jus buah. Makanya sekarang ini Kementerian Kesehatan juga tidak menyarankan untuk jus buah. Karena air yang terdapat di jus buah itu yang membuat volume perutnya itu kenyang. Sedangkan dia perutnya kan kecil. Iya. Kita berusaha untuk memasukkan sekental-kental mungkin agar adekuat berat. Iya, iya. Nah, kan misalnya nih dicangkir air, di sebelah sana nasi. Sama-sama masuk di perut. Sama-sama kenyang. Iya. Kemudian yang berat pastilah nasi. Iya, Kayak betul. gitu. Seperti itu yang kita harapkan karena dia 6 bulan ke atas itu lagi perlu-perlunya nih gizi yang banyak, zat besi yang banyak. Kadang-kadang anak ASI itu harus ditambah dari luar. Ya tadi bagus sekali mencontohkan adalah hati ayam. Hati ayam. Iya. Jadi saya mohonkan untuk semua bunda-bunda untuk memperkenalkan semua jenis protein. Ini jenis protein yang harus diperkenalkan, jadi anaknya suka semua. Iya. Kan ada yang suka, dia tidak suka ayam, sukanya telur aja. Atau suka telur tidak bisa makan ikan karena bau dan sebagainya ya. Jadi dari kita belajar kasih makan, inilah saatnya gitu. Saatnya kalau kita udah nggak bisa diapa-apain ya, misalnya nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, ibaratnya anak kita yang kita perbaiki. Nah, makanya misalnya kita itu menurunkan pola yang bagaimana nih buat si anak kita makan kayak gitu ya. Oke. Apakah masih ada tahap selanjutnya lagi sampai menuju bisa anak itu makan makanan padat setelah ini? Sebenarnya ini sudah sama. Sudah sampai Untuk sampai 5 tahun sama, cuman porsinya lebih besar kalau 5 tahun. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang paling banyak biasanya. Berarti tandanya para bunda harus memasakkah setiap hari? Iya, Oke. harus memasak. Kan seandainya pun kita GoFood gitu Iya. ya. Kita kan memilih makanan utama. Dari makanan utama itu kita bisa bikin. Kayak gitu. Jadi tidak perlu menyisihkan uang misalnya beli produk A, produk B kayak gitu ya. Iya, Yang hanya diseduh dengan air itu kita nggak terlalu ini. Kita memang yang dari alami kayak gitu. Nggak apa-apa. Kan mom sekarang ini ya gadget ya. Semuanya serba instan. Iya, serba instan. Mungkin ada yang bekerja kayak Iya, gitu betul, ya. betul Nggak sekali. apa-apa, beli aja. Tapi kita harus memilih juga. Misalnya yang beli itu ikannya gitu ya. Nasinya masak dong. Iya. Kemudian kita sayurnya kalau bisa kita oseng sendiri ya, Oke. kayak gitu supaya segar, fresh kayak gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan. Oke. Kalau makanan dibikin sekaligus, apakah boleh ditaruh di freezer? Tapi jangan dijawab dulu, kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini.